Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata pelajaran farmakognose dasar. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas simplicia yang berasal dari radix. Nanti kita akan membahas tentang pengertian radix, kemudian contoh-contoh dari simplicia yang berasal dari radix. Yang pertama, pengertian radix. Simplicia radix berasal dari akar. Akar adalah bagian tanaman yang tumbuh di bawah tanah dengan arah pertumbuhan ke bawah. Akar berfungsi sebagai penguat batang tumbuhan. Di samping dia sebagai organ untuk menyerap unsur-unsur yang dibutuhkan tumbuhan dari tanah, contohnya adalah air. Yang kedua, contoh simplicia radix. Contoh yang pertama adalah Euricome radix. Nama lainnya akar pasak bumi. Nama tanaman asal Euricoma longifolia Jack. Keluarga Simarubaceae. Zat berkhasiat atau isinya dia mengandung amaraloid, Euricomanol dan Euricomalactone. Khasiat atau kegunaan sebagai diuretika, antipiretika, dan afrodisiaka. Kemudian tidak berbau, mula-mula tidak berasa, lama-lama akan menjadi pahit. Bagian yang digunakan adalah akar, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang kedua, itu ada Glycyrrhizae radix, nama lainnya akar manis atau Liquirite radix. Nama tanaman asalnya Glycyrrhiza glabra varietas typical. Ada juga Glycyrrhiza glabra L varietas glandulifera dan jenis Glycyrrhiza lainnya. Keluarganya adalah Papilionaceae. Zat berkhasiat atau isi, dia mengandung glycyrrhizin dengan kadar 5-10%, yaitu berupa garam kalsium dan garam kalium. Dari asam glycyrrhizat, zat ini 50 kali lebih manis dari gula tebu. Kemudian dia mengandung pati, gula, dan juga asparagin. Kadar zat yang dapat larut dalam air dia tidak kurang dari 20%, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan di udara. Khasiat atau kegunaan sebagai antitusif, kemudian serbuknya sebagai pengisi dan penyalut bil, kemudian ekstraknya sebagai pewangi tembakau dan campuran obat batuk. Pemberian bau khas, lemah dan manis. Bagian yang digunakan adalah akar dan batang di bawah tanah. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Sediaan di pasaran ada ProPH, produk Indofarma, dan ada Pectum, produk Solas Langgeng. Waktu panen dari Glycyrrhiza radix ini ialah akarnya digali tiap 3 tahun dan disisakan secukupnya agar dapat dipungut pada tahun berikutnya. Akar manis yang belum dikupas berwarna coklat kekuningan atau coklat tua. Berkeriput memanjang, kadang-kadang terdapat tunas kecil dan daun sisik yang tersusun melingkar. Dua varietas akar manis yang dikenal yaitu Glycyrrhiza glabra varietas typical yang berasal dari Spanyol dan Glycyrrhiza glabra varietas glandulifera berasal dari Rusia. Yang ketiga itu ada Rauvolfie serpentina radix, nama lainnya akar pule pandak, tanaman asalnya Rauvolfia serpentina Benth, keluarga Apocynaceae. Zat berkhasiatnya alkaloida yaitu agemalin, agemalicina, agemalinina, serpentina, dan reserpina. Persyaratan kadar, alkaloid sejenis reserpina dihitung sebagai reserpina tidak kurang dari 0,15%. Khasiat antihipertensi, gangguan neuropsikiatrik. Pemberian tidak berbau dan rasanya pahit. Bagian yang digunakan adalah akar dan pangkal batang. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Sediaan di pasaran yaitu Serpasil, produk dari Sandoz. Yang keempat itu ada Rei radix. Nama tanaman asalnya kelembak atau nama lainnya kelembak. Kemudian tanaman asalnya adalah Rheum palmatum L atau Rheum officinale Baillon. Keluarga Polygonaceae. Zat berkhasiat antraglucosida, pada penguraian menghasilkan emodin, aloe-emodin, rein, dan asam grisofonat. Kemudian terdapat juga tanin, pektin, katekin, pati, dan kalsium oksalat. Khasiat sebagai laksativa. Pemberian bau khas agak aromatik, agak pahit, tidak enak, agak sepat. Bagian yang digunakan adalah pangkal batang dan sebagian akar. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Terdapat 4 jenis kelembak yang sering dikenal, yaitu yang pertama kelembak Cina, merupakan kultur di provinsi Shenxi Honan, Qinghai di Mongolia. Kelembak dipungut dari tanaman berumur 6-10 tahun. Setiap tahun dilakukan 2 kali panen, yaitu pada musim semi dan musim gugur. Kelembak dikupas, iris membujur atau melintang menghasilkan bentuk bulatan
atau juga bentuknya dia rata. Kemudian dia dijemur. Yang kedua, kelembagaan sensi memperlihatkan garis-garis kecil coklat kemerahan dari titik jari empulur dalam parenkin yang putih. Ketiga, kelembak kanton lebih ringan dari kelembak sensi, kurang padat, lebih berserat, bau empireumatik. Yang keempat, kelembak Eropa hanya berasal dari Hungaria dan bermutu rendah. Kemudian contoh yang kelima adalah Valeriana radix, nama lain akar valerian, tanaman asalnya Valeriana officinalis L, keluarga Valerianaceae, zat berkhasiat, minyak atsiri mengandung ester Borneo, yaitu ester dengan format, kemudian mengandung alkaloida, yaitu katinina dan valerianin, dan juga zat penyamak. Persyaratan kadar minyak tidak kurang dari 0,8%. Khasiat sebagai sedatif, pemberian bau khas, pedas agak pahit. Bagian yang digunakan adalah akar cabang berikut pangkal batang dan batang di bawah tanah. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Waktu panen dikumpulkan pada waktu daun meluruh. Sediaan di pasaran ada Valeriana tincture, Farmakope Indonesia, ada Sleepy, produk dari Soho, dan Somnia, produk dari Solas Langga. Contoh yang keenam adalah Vetiveria radix, nama lainnya akar wangi atau Laracetu. Tanaman asalnya Vetivera zizanoides, staff, keluarga Poaceae, zat berkhasiat, minyak atsiri berupa vetiveron, vetiverol, vetivenil, vetivenat, dan vetiven. Kemudian mengandung juga harsa dan juga zat pahit. Khasiat sebagai bahan pewangi dalam oleum dan juga digunakan sebagai diaforetik. Pemberian bau aromatik, bagian yang digunakan adalah akar. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Sediaan di pasaran ada Oleum vetiveriae. Alhamdulillah, itu beberapa pembahasan tentang Simplicia yang berasal dari radix. Kita tadi udah membahas tentang pengertiannya dan juga contoh-contoh dari Simplicia radix tersebut. Jazakumullah khair, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.